Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi kita di obrolan rakyat. Dan alhamdulillah hari ini sudah hadir dua orang narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya perkenalkan dulu. Yang pertama ini ada Bapak ataupun Bang Wilson SE. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir lagi Bang ya. Jangan-jangan ini udah debat nih, ada tantangan, ada dialognya, ada tantangan debat lagi nih. Kemarin beliau barusan debat. Nah, beliau adalah pengamat pembangunan, pengamat keuangan dan pembangunan. Kemudian yang kedua narasumber saya adalah Bang Haji Muhammad, Bang Haji Mukdimon Muklis SE. Beliau adalah Direktur Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Regional. Sangat tepat kalau kemudian kita minta tanggapan berkaitan dengan isu yang akan kita bahas. Nah, kali ini kita akan membahas berkaitan dengan berlarut-larutnya MOU PTM Mega Mall yang sangat menjadi pembahasan publik. Sudah masuk 2 periode pemerintahan Helmi Hasan sebagai wali kota Bengkulu. Isu revisi MOU PTM Mega Mall ini tak kunjung tuntas revisinya, dan kita berharap di periode kedua ini sebetulnya ada revisi itu yang kemudian bisa mencerahkan sedikit Pemda Kota Bengkulu. Nah, kali ini kita akan bahas ada apa tidak kunjung-kunjung tuntas ini. Nah, yang pertama saya ingin minta Bang Wilson sebagai pengamat keuangan dan pembangunan membedah dulu Bang. Pengetahuan Bang Wilson berkaitan dengan MOU PTM Mega Mall. Saya lihat ini sudah lengkap datanya Bang Bukdimon, data MOU-nya. Silakan Bang Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Adinda Miliansori. Alhamdulillah sekarang kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan ini tidak bosan-bosannya kita berkumpul demi tegaknya katakanlah yang pertama demi kebaikan lah ya. Tegaknya kebaikan dalam artian kita memberikan masukan, saran, kritikan. Ini tujuannya bukan kita tendensius, bukan kita katakanlah kita ada apa-apanya, tapi demi kebaikan terutama pemerintah Kota Bengkulu itu sendiri. Baiklah, terima kasih. Jadi sebenarnya kalau yang saya amati ya, yang saya amati dan berdasarkan katakanlah bukti yang saya miliki ini, katakanlah memang sejarah Mega Mall PTM ini sudah lama ya. Sudah lama dalam artian kita tidak berlama-lama membahas terkait dengan masanya pemerintahan wali kota Kaligawe ini, tidak, karena itu sudah sangat jauh berlalu ya. Jadi kita mulai saja starting pointnya dari pemerintahan Bapak Helmi Hasan saja. Nah, Bapak Helmi Hasan ini kan sudah masuk 2 periode. Jadi dan informasi yang saya lihat di dalam pemberitaan ya, media online juga, mungkin bisa dilihat nanti katakanlah jejak digitalnya, itu sudah ada di bentuk pansus ini terkait dengan penyelesaian. Kalau sebenarnya ada beberapa pihak dan orang mengatakan bahwa ini MOU antara pemerintah kota sendiri dengan katakanlah PT Mega Mall. Tetapi berdasarkan bukti yang kita miliki ya, dokumen yang kita miliki saat ini, saya melihat sebenarnya ini bukan MOU. Perlu kita luruskan. Ini adalah sudah masuk ke surat perjanjian kerjasama. Nah, sangat berbeda dalam konteks kalau dia masih MOU. MOU itu Memorandum of Understanding. Itu hanya sebatas nota kesepahaman. Nota kesepahaman itu sendiri masih bersifat sangat umum. Dia belum mengikat dengan klausul katakanlah pasal kedua belah pihak. Hanya saja baru mencerminkan bahwa ikatan kedua belah pihak itu hanya sebatas ikatan yang masih bersifat general sekali, dalam kepentingan bahwasanya antara pihak pertama yang mengikat dengan pihak kedua jangan sampai terjadi pembatalan-pembatalan. Tetapi belum muncul sana perihal tentang hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, belum muncul. Tetapi di dalam bukti yang kita miliki ternyata ini sudah perjanjian kerjasama, artinya bukan MOU lagi, dan ini sudah masuk ke substansi teknis. Nah, wajar saja kalau sekarang kita luruskan pemahamannya, dan memang harus kita berikan ke masyarakat bahwasanya
jangan lagi kita meributkan MOU. Ini bukan MOU, tapi sudah masuk ke ranah perjanjian kerjasama. Sudah ada pihak pertama dalam hal ini memang dulu ya, zaman wali kota Haji Khalik Effendi sudah pernah mengikat, beliau selaku pihak pertama sudah pernah mengikatkan katakanlah kontrak kerjasama dengan pihak kedua dalam hal ini kepada Bapak Wahyu Laksono. Bapak Wahyu Laksono ini sebagai pihak kedua mewakili beliau sebagai direktur utama dari CP Dwi Saha Selaras Abadi. Jadi sudah pernah ditandatangani perjanjian kerjasama ini antara Pak Haji Khalik Effendi SE dengan Pak Wahyu Laksono. Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada tanggal 9 Januari tahun 2004. Nah, di dalam perjalanannya memang saya melihat dalam perjalanannya itu terjadi adendum. Terjadi adendum artinya perubahan daripada origin kerjasama ini dirubah, ada beberapa pasal yang dirubah, dan di dalam perubahan adendum itu sendiri saya melihat dari dokumen ini ternyata dimasukkanlah ada namanya istilahnya joint operation. Joint operation ini mengikutkan serta PT Tiga D Lestari. Tiga D Lestari ini dengan direktur utama Pak Kurniadi Benggawan kalau tidak salah di sini, selaku pihak yang diikut sertakan untuk bekerjasama katakanlah menyelesaikan kewajiban daripada CP Dwi Saha tadi yang sudah mengikatkan katakanlah perjanjian kerjasama pertama dengan Bapak Haji Khalik Effendi selaku wali kota Bengkulu pada masanya dan beliau selaku pihak pertama. Jadi sudah mengikut sertakan Bapak Kurniadi Benggawan selaku direktur utama PT Tiga D Lestari. Nah, beliau ini katakanlah diikutsertakan dalam joint operation. Nah, joint operation. Nah, tapi saya melihat memang di dalam adendum ini saya ada sesuatu hal yang menggelitik bagi saya. Yang pertama, saya melihat di sini ini berlaku surut. Diberlaku surutkan adendum ini pada tanggal ini ditandatanganinya, adendum ini ditandatangani pada tanggal 9 April 2005. Artinya kalau dari 9 Januari 2004 terus di adendum tanggal 4 April 2005 artinya sudah 1 tahun, Januari, Februari, Maret, sudah 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan dilakukan adendum, tetapi dia diberlakukan surut ini. Diberlakukan surut terhitung tanggal 10 Mei 2004. Artinya perjanjian pertama tanggal 9 Januari 2004 ditandatangani antara Khalik Effendi dengan Bapak Wahyu Laksono tadi selaku direktur CP Dwi Saha tadi, itu baru berlaku sekitar 4 bulan ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei. Itu sudah baru berlaku 4 bulan, tetapi 1 tahun 3 bulan kemudian dijadikan adendum dan 4 bulan dan adendum ini berlaku surut sejak sekitar 3-4 bulan baru berjalannya perjanjian pertama. Nah, ini jadi pertanyaan bagi saya. Ini agak terlitik saya untuk membahasnya. Itu yang pertama yang saya melihat memang agak belum jelas bagi saya sendiri nih. Mudah-mudahan nanti pakar-pakar ekonomi ya, pakar-pakar hukum di pemerintah kota bisa memahami. Kenapa Ya. kemudian akhirnya wacana revisi itu kenapa sebetulnya harus diwacanakan revisi? Nah, Ini harus publik tahu kan. oke. Terus Karena beberapa tahun lalu pada saat kami ada juga datang ke Pemkot itu beberapa tahun yang lalu itu memang dari MOU ini waktu itu diakui oleh pihak pemerintah kota pada saat hearing itu belum ada istilahnya sumbangsih ya PTM Mega Mall kecuali ya dari sektor parkir kan. Nah, mungkin Abang bisa mendetilkan kenapa mesti MOU direvisi Bang maksudnya Bang? nah, jadi Kerjasama ini. Jadi sedikit lagi saya tambahkan lagi tadi biar masyarakat tahu juga kedudukannya. Jadi ternyata pada saat adendum ya tanggal 4 April 2005 memasuk Pak Wahyu Laksono selaku direktur utama CP Dwi Saha Lestari Abadi tadi itu juga berubah status dari CP Dwi Saha Abadi, Dwi Saha Lestari Selaras Abadi tadi berubah menjadi PT dia. Nah, tetapi di sini ada keganjilan juga saya melihat, ada ganjil begini. Ternyata sewaktu adendum ini ditandatangani di tanggal 4 April 2005, status Pak Wahyu Laksono selaku direktur utama dan pemegang saham PT Dwi Saha Lestari Abadi ini juga akte pendiriannya belum disahkan Kemenkumham. Artinya Artinya kalau saya melihat
memang saya bukan orang hukum. Saya melihat, oh ini ada sesuatu yang kurang. Kok akte pendirian perusahaan PT itu belum disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Ini silakan nanti, silakan kalau ada pihak-pihak memang yang ingin katakanlah ingin membedah, ya kita siap membedah kembali. Ini belum disahkan. Artinya apa? Kalau menurut pendapat saya, status PT Dwi Saha Selaras Apadi yang memasukkan Bapak Wahyu Laksono selaku Direktur Utama pemegang PT ini dengan belum katakanlah belum disahkannya oleh Kemenkum HAM akte pendiriannya, ini masih dipertanyakan. Masih dipertanyakan status legal hukumnya karena ya saya melihat sepertinya ya PT ini juga mungkin kalau belum disahkan oleh Kemenkum HAM berarti belum terdaftar di sana. Nah, itu yang pertama. Nah, terus juga terkait dengan pertanyaan si saudara Milian tadi terkait dengan mengapa sebenarnya storage ini dipermasalahkan mesti revisi perjanjian kerjasama ini. Karena begini, di dalam origin perjanjian kerjasama pertama memang terkait dengan hak pihak pertama. Hak pihak pertama Pemda Kota itu memang diatur dalam pasal-pasal ini, tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tapi paling tidak di pasal 3 lah ya, di perjanjian yang origin yang awal ya, kita melihat di huruf H, memang sebenarnya di tahun pertama sampai tahun 20 itu ada hak pemerintah kota sebesar 30%. Hak pemerintah kota ini dari apa? Dari penjualan atau penyewaan daripada bangunan-bangunan yang baik IPTM ataupun nanti di Mega Mall. Terus nanti pada tahun 21 ke tahun 40 nanti berubah menjadi 60%. Nah, tetap 60% untuk pemerintah kota. Tetapi ini ternyata memang sudah diadendum juga. Di perjanjian adendum yang tanggal 4 April 2005 itu sudah diadendum. Nah, tetapi saya melihat begini. Nah, saya melihat begini. Ini ada hal-hal yang memang perlu menjadi perhatian ya. Perhatian pemerintah kota, saya melihat begini. Ini ada pasal 3 ayat 1 huruf H ya. Ini rumusan hasil setelah diadendum. Saya melihat di sini memang ada ketentuan khusus bahwa untuk hasil penjualan dan pengalihan hak pemakaian bangunan, maka ketentuan pembagian hasil bersih ini hanya berlaku setelah pihak kedua menerima hasil penjualan pengalihan hak pemakaian bangunan sampai dengan jumlah sebagaimana masuk pasal 4 perjanjian pengembalian dan investasi pihak kedua. Nah, pasal 4 itu sendiri di perjanjian awal yang masih originnya itu kita melihat memang ada pembangunan untuk PTM sebesar 37 miliar setengah, untuk Mega Mall sebesar 97 miliar 500. Artinya apa? Saya melihat di sini memang ada semacam pengikatan ya di adendum ini bahwasanya seakan-akan pihak kedua itu akan memberikan bagi hasil bersihnya kepada pihak pertama, dalam hal ini pemerintah kota, setelah mereka mengembalikan terlebih dahulu modal mereka investasi. Nah, tetapi di sini perlu diingat, yang saya pertanyakan ya, kenapa sebenarnya pemerintah kota harus terlalu rumit melihat pasal ini? Saya melihat begini, walaupun ini ada ketentuan khusus, tapi ini belum berhenti kalimatnya. Karena gini tidak diatur di dalam pasal 3 ayat 1 huruf H ini, hasil adendum ini tidak diatur. Ini sebenarnya pengembalian mereka ini ya, payback period namanya. Payback period itu investasi yang mereka tanamkan untuk membangun dua tadi ya, PTM maupun Mega Mall itu, apakah ini dihitung sampai dengan akhir masa 40 tahun? Apakah ini dihitung sampai 20 tahun mereka balik modal? Apakah ini bisa dikurangkan penghasilan bersihnya per tahun? Sehingga nanti dia akan seiring linear, setiap tahun dia dihitung berapa hasil bersihnya, kerangka time periodnya itu 40 tahun, tapi setiap tahun sudah dihitung hasil bersihnya. 125 miliar investasi awal itu dibagi dengan 40 tahun. Dibagi 40 tahun, berapa penghasilan per tahun? Itu nanti dikurangkan, nanti silakan dibagi. Nah, di sini sebenarnya celah pemerintah kota. Ya, itu harus direvisi, ini di pasal 3 ayat 1 huruf H ini sebenarnya ini celah pemerintah kota, saya melihat ya. Karena di sini belum titik, di sini belum sangat jelas sekali dikatakanlah diatur, walaupun sudah di adendum. Saya melihat ini ada celah ini bagi pemerintah kota dan untuk melihat ini. Juga Pemda Kota ini dirugikan. Ya, kalau kita ini ya, kita bisa berasumsi ya dengan hitung-hitungan matematis secara ekonomi. Saya melihat bagaimana kita bisa tahu dengan investasi 125 miliar sampai sekarang sudah pulang enggak. Kalau satu, kita tidak melihat ada hasil audit dari lembaga resmi, baik itu BPK mungkin ya, atau BPKP atau akuntan publik independen. Yang kedua,
Yang kedua juga perlu diingat ya, sebelum saya lupa, ini ada ya, ini penting sekali nih, Saudara Melian ya. Ini penting sekali saya sampaikan. Ini ada di perjanjian kerjasama ini, perjanjian kerjasama awal ini ada di hak dan kewajiban, pasal 3 ini. Ini ayat 2 untuk pihak kedua. Ini di huruf F, ini disebutkan bahwa sebenarnya antara pihak pertama dengan pihak kedua ini, mereka harus sama-sama membuka rekening bersama. Nah ini iya rekening bersama ini harus kita buka ke publik. Ini harus membuka rekening bersama dan huruf F ini di adendum belum dirubah rumusannya. Artinya apa sekarang bisa kita pertanyakan ini? Ini belum buka rekening bersama. Nah, kalau ini ternyata tidak ada rekening bersama yang diketahui oleh pihak pertama maupun pihak kedua, wah ini jadi persoalan. Bagaimana kita mau tahu cash inflow masuknya berapa per hari, per bulan, per tahun sampai dengan sekarang dari 2004 sekarang sudah 2021. Berarti sudah 17 tahun, masuk 17 tahun. Nah, sudah lumayan lama. Bagaimana kita tahu cash inflow-nya, uang masuknya berapa? Kalau ternyata tidak ada rekening bersama yang dimaksudkan oleh pasal 3 ayat 2 huruf F. Baik, sebelum lanjut Bang Wilson, ini luar biasa. Kita beralih dulu ke Bang Dimon ya. Tadi yang poin yang menarik Bang Dimon yang dari analisa Bang Wilson tadi adalah terkait dengan rekening bersama. Sudah belum sehingga bisa dideteksi penghasilan. Kemudian berkaitan dengan bagi hasil tadi. Nah, banyak sekali poin-poin yang diduga itu bagian dari kerugian Pemda Kota Bengkulu. Bung Dimon sebagai pengamat melihatnya seperti apa, Bang? Ya, terima kasih Adina Melesori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih udah diundang di channel yang ngeri-ngeri sedap ini. Obrolan rakyat. Obrolan rakyat. Jadi saya memandang begini. Sesuatu kalau dari awalnya sudah kusut, nah, dari pangkal sudah kusut, itu sampai ke hilir kusut. Gitu. Dan penjelasan Bang Wilson tadi nampaknya kusut itu ya? Super kusut gitu. Saya ngeliat sudah super kusut. Karena saya lihat runtutan dari keputusan Wali Kota nomor 6 tahun 2004, 106/2004 tentang pemberian hak pengelolaan lahan. Ini perlu digarisbawahi. Pemberian hak pengelolaan lahan gitu ya. Oh iya, betul ya. Nah, ini sesuai dengan bahan yang kita punya. Betul. Ya. Nah, ini di sini harus kita tekankan pemberian hak pengelolaan lahan. Jadi terjadi 3 kali perubahan dari CP Dwi Saha Selaras Abadi berubah ke PT Dwi Saha Selaras Abadi, dari CP menjadi PT yang notabene-nya PT tersebut belum mendapatkan izin Menkumham. Nah, kalau kita runut keputusan ke bawah, adendum ke bawah, turunannya itu kalau di atasnya belum sempurna, otomatis kan cacat hukum kalau menurut saya. Rumit. Cacat hukum. Suatu badan hukum itu dia tidak bisa mengeluarkan adendum ataupun ya kalau di pemerintahan surat gitu ya. Apabila ininya legal formarnya belum terpenuhi. Jadi awal udah kusut Bang ya. Ya. Bang Dimon, potensi dulu sebelum hadirnya PTM Mega Mall itu seingat saya kalau nggak salah. Iya itu impres. Pasar impres dan itu menghasilkan PAD. Karena begini, dulu PAD itu bisa 1 miliar loh per tahun. Ya waktu itu ya. Pungutan retribusi pasar dijalankan oleh petugas yang dinas pasar pada waktu itu. Ya. Itu sampai 1 miliar per tahun PAD-nya. Ini sejak 2004 di mana di dalam perjanjian ini Pemda Kota mendapatkan 30% pada 1 sampai 20 tahun pertama, 60% pada 21 sampai 40 tahun kedua. Sampai sekarang mana gitu. Sementara kalau nggak ada PTM Mega Mall dulu, pendapatan sektor itu per hari. Kan? Betul. Jadi lucu gitu ya. Kita punya tanah, kita punya lahan, orang datang mau menguasai itu. Kan sama ngerampok itu. Jadi Bang Nimo betul-betul marah ini melihat kondisi ini. Waduh. Dan juga sebagaimana dikatakan oleh Bang Wilson tadi, harus memiliki rekening bersama. Yang ditakutkan ada indikasi. Taruhlah ini 30% ini dijalankan oleh mereka, oleh Pemda Kota. Ya, patut diduga gitu. Store-nya lewat kolong. Dan seingat saya Bang, waktu saya hearing di Pemda Kota Bengkulu beberapa tahun yang lalu. Iya. 0 untuk MOU-nya. Ya, kalau untuk MOU 0 dikaji ulang lah.
Itu beberapa tahun yang lalu kan, entah kalau sekarang kan kita Iya. nggak tahu. Itu dibenarkan oleh Iya. pihak Pemda Kota Bengkulu belum ada. Ya kalau belum ada buat apa Jadi diperpanjang? saran Bang Dimon, kalau seandainya ini ternyata MOU ini diduga merugikan Pemda Kota Bengkulu, lebih baik direvisi ya Bang ya. Kaji ulang revisi, duduk satu meja lagi, Libatkan DPR. libatkan legislatif, eksekutif, panggil yudikatif sebagai penengah gitu. Betul Ya ya. karena begini. Ya, yudikatif ya. Ah, orang investasi itu, perusahaan berinvestasi itu tentu dia melalui analisa return of investment, ROI. Roy ya. Return of Tingkat pengembaliannya. investment, ya. Otomatis dia sudah mengkaji begitu. Betul. Satu kios berapa sewanya? Ini dari 2004 sampai 2021 berapa untungnya? Betul ya. Berarti benar kata Bang Wilson tadi itu mestinya juga ada audit ya, audit berapa? Oleh tim appraisal yang independen. Ya, sebetulnya sudah berapa sih potensi uang yang mengalir di PT Mega Mall gitu kan? Maaf ngomong, kita aja yang hadir di sini, kita melakukan penghitungan ini sewa satu kios berapa? 50 juta per tahun. Lapak kios, Lapak owning. kios. Dikalikan aja. Udah bisa kok. Potong biaya operasional mereka, listrik, bisa kita ini. Bahkan Bang, itu di jalan-jalan itu ada juga los-los yang dibuat kan? Dan itu Betul, tentu bukan betul. gratis. Ya. Jadi sudah berapa banyak gitu. Kalau saya melihat ini bagi Pemda Kota, mbok ya dibenahi tata kelola pengelolaan keuangan PTM dan Mega Mall gitu. Jangan sampai banyak uang yang menguap yang tidak masuk ke dalam kas daerah yang notabene-nya bisa dipergunakan untuk kemaslahatan masyarakat kota. Benar ya. Ini mengalir kepada pihak luar gitu. Iya. Orang beladang di ladang kita, dia dibawa keluar. Ya untuk apa gitu? Akhirnya lagunya muncul, kau menari-nari itu kan. Kau menari di atas luka gitu. Baik. Kalau saya punya ladang seperti itu, saya jual ladang itu ya udah saya cari ladang baru gitu. Baik, sayangnya Ini Bang, kajian saya sebagai masyarakat, gitu ya. warga kota ya. Ya, kita masyarakat memiliki hak sosial kontrol. Betul. Kita memakai landasan itu. Dan ini luar biasa Bang Dimon, Bang Wilson dan Bang Dimon, kalau kemudian aspirasi ini dengar oleh Pemda Kota Bengkulu, Wajib didengar. ini adalah penyelamatan bagaimana potensi pendapatan Pemda Kota Bengkulu. Betul. Baik, nah sekarang ini kita punya waktu 3 menit lagi ya. Kita minta Bang Wilson 1, sekian menit, Bang Dimon juga. Sarannya Bang, rekomendasi kita dari dialog kita ini berkaitan dengan MOU revisi MOU PTM Mega Mall ini Bang Wilson. Terima kasih. Jadi intinya begini. Intinya yang pertama harus ada political will ya, niat baik, itikat baik, keinginan, kemauan keras dari pemerintah kota. Dalam hal ini masa kepemimpinan Bapak Hilmi Hasan ini yang sudah 2 periode ya, sudah 7 tahun ini. Nah 2 periode ini ingin menyelesaikan katakanlah persoalan ya terkait dengan katakanlah merevisi perjanjian kerjasama ini, bukan MOU, perjanjian kerjasama ini, sehingga ini menghasilkan, tadi sudah disebutkan oleh saudara saya di Mono, menghasilkan. Jadi jangan ada kesan bahwasanya ini katakanlah ini didiamkan saja gitu, didiamkan saja sehingga berlarut. Nanti habis periode ini nggak selesai, padahal ini sudah 7 tahun. Karena ini potensi bukan hanya menyelamatkan pendapatan, tadi ini potensi aset juga. Saya melihat di dalam adendum ini sendiri juga ya. Baik perjanjian kerjasama awal maupun perjanjian setelah di adendum juga tidak jelas. Nanti setelah 40 tahun ini punya siapa? Ini enggak juga dimasukkan ini. Walaupun sudah adendum tapi tidak ada klausul pasal di sini. Setelah 40 tahun ini punya siapa aset ini? Ini tidak juga ada di sini. Terus juga tadi kenapa mesti direvisi? Kenapa? Karena ini ya pendapatan kita tadi sudah sebutkan. Kalau dulu pasal impres saja kita bisa nerima harian dari store dan dari sewa ini kita masuk misalnya berapa per tahun. Lah sekarang kita hanya dapat pajak parkir saja. Artinya apa? Artinya sewa menyewa kios, los, awning atau sewa apa yang ada dalam itu kita tidak mendapatkan apa-apa. Jadi ini salah satu potensi bisa dikategorikan ya dugaan sementara potensi uang yang tidak masuk ke pemerintah kota. Nah, ini kita pertanyakan. Jadi tujuan kita ini untuk menyelamatkan ya, baik itu masalah kejelasan aset setelah 40 tahun maupun terkait dengan pendapatan tadi. Segeralah revisi ini, tidak ada yang sulit ini. Kepada DPR, saran Bang? Kepada DPR saya rasa ya pertama kita sudah melihat dulu ada pansus. Ini segera bentuk pansus baru yang serius, melibatkan bukan hanya katakanlah eksekutif saja, yudikatif juga, jaksa pengacara negara, katakanlah pihak kejaksaan bisa diikutkan. Kalau mau juga ya libatkan kita juga. Kalau kira-kira mau membedah pasal ini kan sudah banyak celah-celah tadi kita sampaikan. Pertama, waktu pengikatan pertama belum akta notaris belum disahkan ke Menkumham. Yang kedua juga kita melihat juga
ini ke akhir 40 tahun ini belum jelas statusnya. Tentu dengan itu DPR jangan juga di tengah jalan mandek. Ya. Nah, terus perlu saya sampaikan sedikit sebelum lupa, karena waktu sedikit kita- saja, mungkin nggak nyampe setengah menit juga, kita sampaikan di sini biar masyarakat tahu dan pemerintah kota juga paham ini, tahu ini, bahwa di sini juga memang ada di pasal, bukan di pasal sih, di perjanjian kerjasama awal ini juga sebutkan ini, saudaraku Mukdimon, coba kita sama-sama kita lihat ya, bahwa untuk mencapai strategi pendanaan tersebut dirasakan perlu ada peran pihak kedua sebagai investor tidak langsung maupun hanya sebagai arranger. Jadi saya belum pernah melihat ya dalam istilah ekonomi ada investor tidak langsung. Jadi ini juga semua kita udah jadi celah juga, investor tidak langsung dan arranger. Arranger itu orang yang mengatur. Kalau investor tidak langsung itu, wah ini sulit kita menerjemahkan investor itu investor langsung diam dalam modalnya. Waktu kita habis, Jadi. kita ke Bung Dimon untuk closing statement 30 detik lah lebih kurang. Ya, jadi begini, Ya. di dalam hal apapun, berlama kita melakukan kontrak apapun, perjanjian apapun, niat. Nah, niat. Kalau saya memandang dari sekian lama berlarut-larut permasalahan revisi ini tidak juga selesai, ya kita oleh pihak luar dalam hal ini kita garis bawahi adalah investor ya. Mereka menganggap Bengkulu tidak ada lanangnya. Mana orang Bengkulu? Nah, mana lanangnya? Pacak dibohong-bohongi aja gitu. Nah, jadi bagi pemerintah kota dalam ini Pak Wali Kota ya sudah seharusnya lah kita percepat regulasi. Jangan sampai kita merugi. Baik. Jangan sampai kita merugi karena ya rugi daerah kita juga, masyarakat kita juga. Ya, saya Baik. rasa itu. Baik, terima kasih Bang Dimon Mukdimon Muklis sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pengkajian Ekonomi Regional dan Bang Wilson sebagai pengamat keuangan dan pembangunan. Dua orang ini adalah narasumber saya yang luar biasa. Yang mudah-mudahan ke depan kita ada tema-tema tertentu lagi yang kita bahas. Dan yang paling menarik adalah bagaimana kemudian segera merevisi Pemda Kota Bengkulu merevisi MUU PTM Mega Mall ini karena tadi evaluasi rekening bersamanya lalu kemudian berkaitan dengan persoalan bagi hasilnya dan yang paling penting adalah bagaimana ada lembaga audit yang mengaudit sebetulnya sudah seberapa pendapatan Mega Mall dan PTM itu sehingga bisa disimpulkan mereka sudah balik modal dan juga malah lebih untung uangnya lebih banyak misalnya. Nah ini lembaga audit dan kalau ternyata nanti potensi uangnya sudah melimpah, sudah beberapa puluh tahun ini sudah berlebih, artinya ada hak Pemda Kota yang kemudian harus dibayarkan dari MOU itu yang kemudian sudah menumpuk berbagai tahun itu. Nah sekali lagi rekomendasi dari Bang Wilson tadi sangat luar biasa dan Bang Dimon mudah-mudahan dialog ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.